Lalu Ibrani 10 ayat yang ke-32 itu sudah pasti adalah orang Kristen KTP ya. Ibrani pasal 10 ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Jadi saya sudah katakan tadi dengan banyak contoh, ada banyak orang digambarkan sesuai dengan pengakuannya, sesuai dengan kelihatannya. Laki-laki mereka tidak menangkap, ya. Saya sudah jelaskan itu. Jadi semua yang kelihatannya kayaknya menggambarkan orang Kristen, tapi pokoknya bisa murtad dan sebagainya, maka mereka bukan orang Kristen sejati. Mereka orang Kristen yang tidak sejati. Lalu Ibrani pasal 6 tadi mendapat bagian dalam Roh Kudus. Sekarang kalau misalnya ada suatu kesembuhan. Kesembuhan dari Tuhan, betul-betul dari Tuhan, bukan yang palsu seperti yang banyak sekarang ada ya. Kesembuhan dari Tuhan, bukankah itu mendapat bagian dalam Roh Kudus? Apakah orang yang disembuhkan pasti orang Kristen? 10 orang kusta, 9 tidak kembali. Apakah mereka Kristen? Hanya 1 yang kembali. Mereka sembuh, Tuhan sembuhkan. Tapi mereka bukan Kristen. Mereka mendapat bagian, tapi mereka tidak mendapatkan keselamatan karena mereka tidak sungguh-sungguh beriman. Saya tidak ngerti Yohanes 3:36 dan Yohanes 5:24 itu apa urusannya. Menurut saya tidak ada hubungannya sama sekali. Kitab kehidupan sekarang saudara ya. Kitab kehidupan itu ada sungguh-sungguh atau tidak? Menurut saya kitab kehidupan itu tidak sungguh-sungguh ada. Banyak dalam Alkitab itu yang disimbolisir. Kalau yang simbol saudara hurufiahkan terjadi segala macam kekacauan, demikian juga sebaliknya. Apakah Allah perlu kitab? Allah digambarkan sebagai manusia yang pegun seperti saya, lalu butuh kertas, catat dan sebagainya. Banyak hal Allah digambarkan seperti kita, padahal kalau strict salah. Allah punya tangan, Allah punya telinga. Dia itu roh, Roma 4 ayat 24. Mana punya tangan, mana punya telinga. Tapi digambarkan demikian. Demikian juga punya kitab. Itu cuma penggambaran untuk menyesuaikan dengan kita yang terbatas. Lalu, di dalam Mazmur pasal 69. Kalau dikatakan kehilangan ya. Sisa 1 menit lagi. Tapi masih ada tambahan ya. Oke. Mazmur. Mazmur 69 ayat 29 ya. Ini ya. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Jangan mereka tercatat bersama dengan orang-orang benar. Kata tercatat itu mestinya jangan mereka ditulis sebetulnya ya. Bahasa Ibrani itu sering membuat syair. 2 kalimat yang artinya sebetulnya sama. Tapi digunakan kata-kata yang berbeda. Dan itu terjadi di sini. Kalimat pertama, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Kalimat kedua, jangan mereka dicatat bersama-sama dengan orang benar. 2 kalimat itu sama. Jadi, dihapuskan, itu artinya tidak dicatat. Lalu, terus kembali kepada Wahyu pasal 17. Oke Pak, silakan Pak. Ya, dilanjutkan 10 menit lagi. Wahyu pasal yang ke-17. Ayat yang ke-8. Kalau diperhatikan ini binatang dan sebagainya, ini antikris saya kira ya. Setidaknya anteknya antikris atau antikrisnya sendiri. Jadi ini terang bicara soal kemurtatan dan sebagainya. Tapi dikatakan di sini, mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak terus dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Ini membicarakan orang murtad. Kalau ini memang orang Kristen sungguh-sungguh yang murtad, mengapa tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan? Mestinya pernah tertulis, lalu dihapus sama Tuhan. Ya. Kalau bertobat lagi, tulis lagi. Murtad lagi, dihapus lagi dan sebagainya. Tapi tidak pernah. Tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Dan kalimat ini terasa aneh kan. Untuk apa mengatakan tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan? Implisitnya, seharusnya enak saja ngomong. Tidak pernah tertulis, selesai. Seperti Matius 7:23. Aku tidak pernah kenal kamu. Selesai. Dia tidak mengatakan aku tidak pernah kenal kamu sejak dunia dijadikan. Aneh rasanya. Untuk apa sejak dunia dijadikan ditambahkan? Karena itu, ini implisit. Saya menarik secara implisit. Yang tertulis pun tertulis sejak dunia dijadikan. Ya. Jadi ini menunjuk pada predestinasi.
Tadi kalau Pak Stephen mengatakan yang Calvin percaya kitab kehidupan, tidak ada orang Calvinis yang percaya kitab kehidupan. Jadi semua menganggap itu sebagai simbol dari predestinasi, ditulis tidak ditulis, sudah sejak dunia dijadikan. Apakah betul-betul bisa ada penghapusan? Tidak ada. Coba kita lihat sekarang Wahyu 3 ayat 5 yang dipakai tadi ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya. Sekarang orang Kristen bisa kalah atau tidak? Orang Kristen bersama dengan Kristus, satu dengan Kristus. Ada seorang yang mengatakan, we can lose a battle, we cannot lose the war. Kita bisa kalah dalam satu pertempuran. Kita tidak bisa kalah dalam seluruh peperangan. Ada godaan setan kita jatuh bisa. Tapi seluruh peperangan kalah kita masuk neraka, mustahil. Jadi saudara, barang siapa menang, semua orang Kristen satu dalam Kristus, tidak bisa tidak, mereka akan menang. Dan namanya dijamin tidak akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Jadi kalau penghapusan nama itu ya, itu pertama kali muncul di dalam Keluaran pasal 32 ya. Keluaran 32 ya. Kalau saudara perhatikan dalam Keluaran 32 ini, siapa yang ini pertama kali kata ini muncul di dalam Alkitab ya. Keluaran 32 ayat yang ke-31 dan ini konteksnya adalah waktu Israel jatuh dalam penyembahan anak lembu emas dan sebagainya. Ya. Maaf sebentar untuk Pak kami hormati karena HP yang kita pakai untuk stopwatch kebetulan lowbat sekarang dan kami udah tandai waktu 2 menit. Dan kita akan ganti dengan stopwatch yang lain. 2 menit. Sudah berlangsung 2 menit. Ya. Mohon maaf Pak. Ya, jadi Musa yang pertama kali mengatakan, mereka membuat Allah dan sebagainya, ayat 32-nya, kiranya kau mengampuni dosa mereka, jika tidak, hapuskan kiranya namaku. Jadi pemikiran Musa tentang Tuhan, lalu Tuhan mengikuti jalan pikirannya dia saja. Ya, jadi kitab kehidupan itu tidak sungguh-sungguh ada menurut saya. Dan kalau saudara misalnya mau betul-betul mengatakan ada, maka baca kitab Keluaran pasal 32 itu mulai awal, silakan baca sendiri waktu saya tidak ada. Tuhan itu murka waktu mereka sembah anak lembu emas, tak hancurkan semua. Musa, kamu tak jadikan bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan Allah, menasihati, menyesallah engkau dan sebagainya. Maka Allah menyesal. Dan bahasa King James-nya mengatakan, Allah bertobat. Dinasihati oleh Musa. Apakah itu masuk akal? Lagi-lagi itu kitab suci menyesuaikan dengan pemikiran yang terbatas. Seakan-akan Allah itu adalah manusia sama seperti kita. Berbuat begini, dinasihati, lalu berubah. Tapi saya tidak percaya Allah berubah. Jadi saudara, banyak hal yang kelihatannya seperti itu. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Lalu kita mesti apa? Tidak, waktu 2 menit tadi apa? Oh, Yeremia 19 ayat 5 ya. Saya kembali ke sana ya. Saya tidak ngerti Pak Andrew bisa bahasa Indonesia atau kelamaan di Amerika sampai lupa atau gimana. Diperintahkan dan ditetapkan itu beda. Kami percaya penetapan dosa. Ya. Tapi ini mengatakan diperintahkan. Allah menetapkan dosa. Allah tidak memerintahkan dosa. Apa hubungan saya tidak ngerti? Yeremia 19 ayat 5 tidak ada urusannya dengan dekret tentang dosa. Katanya saya tidak menjawab ada orang Kristen asli yang murtad. Mana ayatnya? Menurut saya semua yang digambarkan orang Kristen asli murtad oleh mereka, orang Kristennya Kristen KTP. Digambarkan seolah-olah Kristen asli karena kelihatannya seperti itu, karena pengakuannya seperti itu. Lalu Ibrani 10 ayat 38 39, ayat 38-nya katanya tidak saya bahas. Saya loncat ayat 39. Loh ayat 38 itu tanggung jawab. Laki-laki sudah saya jelaskan pada waktu menjelaskan Kisah Rasul 27. Cuma kalian tidak menangkap lagi. Dan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Coba dibaca ya. Yang jelas ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Ini bicara apa? Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi Kristen ya mereka ya. Kelihatannya Kristen teriaknya. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kristen KTP. Sebab jika mereka sungguh-sungguh masuk pada kita,
Sisa waktu 5 menit niscaya mereka lagi. tetap bersama-sama dengan kita. Perhatikan bagian itu. Jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, jika mereka Kristen jati, maka dijamin niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Jadi jelas menabrak Ibrani 10 ayat 38 yang mengatakan bisa mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, ya dia bukan Kristen sejati. Saudara memperhatikan 1 Yohanes 2 ayat 19, satu bagian yang lain yang baru saya tekankan, saya tidak baca sama sekali. 1 Korintus 10 ayat 13, jalan keluar diberikan, tapi tidak digunakan. Ada free will. Free will-nya mereka ini saya pikir aneh. Mereka menganggap kalau kita sudah selamat dan Tuhan menjaga kita supaya tidak kehilangan keselamatan, kita kehilangan free will. Loh kalau memang begitu, kita nanti masuk surga bisa kehilangan keselamatan atau tidak? Pada waktu kita sudah di surga, kita tidak bisa kehilangan keselamatan. Kita kehilangan free will. Malaikat-malaikat tidak bisa kehilangan keselamatan. Setan tidak bisa selamat. Kehilangan free will. Allah tidak bisa berbuat dosa. Yesus juga kehilangan free will. Jadi saya tidak ngerti apa sebab kalau kita dijaga oleh Allah, kok kita dianggap kehilangan free will. Menurut saya tidak ada urusannya dengan kehilangan free will. Dan Allah tidak akan menjaga kita melindas kemauan kita. Kadang-kadang memang ada dalam tanda petik melindas. Dihajar seperti Yunus dan sebagainya. Hajar terus sampai bertobat. Dan itu yang kita lakukan dengan anak kita ya. Kalau saya punya anak lalu mau jadi kurang ajar, jual narkoba, jadi pelacur dan sebagainya. Saya hajar dia habis-habisan supaya bertobat. Apakah itu menghilangkan free will-nya dia? Saya tidak peduli itu dikatakan menghilangkan free will. Kalau saya tidak melakukan itu, saya bapak yang gila. Mau yang mana? Anak tidak punya free will? Atau saudara gila? Saya kira semua sudah dijawab Pak Budi ya. Tapi mungkin saya ini saja. Tadi ketika konteksnya pembicaraan Pak Budi berkata, kalau keselamatan saya bergantung diri saya saja, saya pasti murtad. Lalu akhirnya dikatakan Pak Endro mengatakan kok mau murtad. Nah lalu kami cross itu dengan pernyataannya Pak Stephen yang mengatakan kalau itu bergantung saya, lalu saya tidak mungkin selamat sedetik pun. Nah, lalu dikatakan kami kutip konteksnya salah karena yang beliau maksudkan adalah dia menyoroti dirinya di luar campur tangan Tuhan atau bergantung pada dirinya sendiri. Nah, bukankah Sisa itu hal yang sama? waktu 1 menit lagi. Bukankah itu hal yang sama dengan yang dikatakan Pak Budi? Jikalau itu bergantung pada saya pasti murtad. Nah, jadi saya kira tidak ada konteks yang ini. Konteksnya pernyataan Pak Budi dan konteks pernyataannya Pak Stephen itu sama. Jadi kalau mempersoalkan pernyataan Pak Budi, nah, bukankah itu menabrak juga pernyataan Pak Stephen? Saya kira. Nah, yang tadi, yang Yeremia sepanjang ya Yeremia 32 ayat 38 40 ya, terutama ayat 40 yang saya sudah bacakan tadi ya. Aku akan menaruh takutku kepadaku dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauhkan diri daripadaku, dan ayat aku tidak akan membelakangi mereka, mereka akan berbuat baik pada mereka supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Itu bagaimana jawabnya? Waktu kami habis. Ayo kita kasih aplaus dulu ya, supaya narasumber kita tetap semangat ya. Semangat. Oke, selanjutnya waktu akan diberikan kepada Pak ya Stephen dan Pak Andrew, 10 menit plus 8 menit. Ini yang sudah yang terakhir ini. Ya, betul. Belum. Oke, jadi sampai sini ya. Ya, tadi pada awalnya ditanyakan kepada audiens, kok bisa yakin kalau mati pasti masuk surga? Padahal ada kemungkinan meninggalkan iman. Betul begitu? Jadi saya yakin, saya mati
pasti masuk surga. Padahal ada kemungkinan nggak saya menyangkal? Ada. Tetapi kenapa saya bisa yakin? Saya bisa yakin karena saya yang membuat keputusan itu sendiri untuk setia. Saya yakin karena saya sendiri yang buat. Saya memutuskan untuk setia. Tapi jangan disalah tanggap, bukan saya yang memelihara diri saya. Saya hanya memutuskan saya mau setia. Karena saya memutuskan demikian, Tuhan yang memelihara saya. Tapi kalau saya memutuskan untuk tidak setia, maka untuk apa Tuhan pelihara? Tapi begini, yang tidak yakin itu begini, saya berbicara seolah-olah saya Calvinis. Tuhan yang buatkan keputusan untuk saya. Ya kan? Sejak dunia dijadikan kan Tuhan yang buat keputusan kan? Berarti keputusannya Tuhan itu bisa saya ubah nggak? Enggak, berarti itu sama dengan keputusan saya kan? Berarti kalau nanti ternyata Tuhan putuskan saya tidak setia gimana? Saya bisa yakin nggak apa yang Tuhan putuskan itu? Dulu di belakang. Tidak bisa. Nah, itu yang tidak bisa yakin. Tapi kalau sekarang Tuhan kasih tanggung jawabnya sama saya, Andrew, kamu putuskan sendiri. Mau setia atau tidak? Oke Tuhan, saya mau setia. Saya punya keyakinan nggak? Punya, karena keyakinan saya adalah Tuhan setia. Kalau saya setia, maka Tuhan akan setia. Oke. Itu keyakinan saya. Tetapi kalau saya orang Calvinis, saya ulangi sekali lagi, saya bukan. Tapi kalau saya orang Calvinis, dan keputusan saya sudah Tuhan tentukan, siapa yang tahu keputusan Tuhan dulu? Jangan-jangan 10 tahun ke depan Tuhan yang putuskan supaya saya murtad. Nah, itu bahaya. Oke, kemudian. Tadi ada kasih ilustrasi mengenai ini. Janji, kalau bersyarat, maka janji tersebut kehilangan maknanya, kehilangan harganya. Saya bilang ini tidak masuk akal. Ilustrasinya apa? Ilustrasinya, kalau kamu angkat bebannya di Olimpiade, kamu akan menang. Ini tidak masuk akal, tidak nyambung, kayak Jaka Sembung. Jadi, kalau saya angkat bebannya, kalau orang lain angkat lebih berat, saya juara nggak? Jadi bukan tergantung kepada saya kan? Bukan tergantung kepada yang janji kan? Kecuali yang janji itu semuanya kaki yang lain dipatahkan. Gitu. Jadi cuman nggak bisa. Yang dimaksudkan oleh Tuhan itu adalah janjinya begini loh. Saya akan sediakan keselamatan. Kalau kamu mau percaya, saya akan berikan janji tersebut. Saya akan berikan janji. Saya akan berikan keselamatan tersebut. Nah, janji tersebut ini, janji ini berharga atau tidak? Ya berharga karena kondisinya itu tidak menyebabkan lalu ya Tuhan bakal ingkar janji. Tidak. Jadi begini, janji ada syarat, itu bukan berarti tidak berharga. Tadi Pak Stephen sudah kasih ilustrasi, kalau misalnya mau kasih mobil sama Pak Jimmy Teja, kalau misalnya Pak Jimmy Teja melakukan satu hal A, tetapi kalau misalnya Pak Jimmy Teja tidak melakukan hal A tersebut, bukan berarti janjinya palsu. Janjinya ya asli, tetapi syarat janji tersebut tidak terpenuhi. Begitu, bukan janjinya yang palsu loh, janjinya asli. Ya, jadi jangan salah. Kemudian ada satu ini tadi yang terakhir saya tangkap, katanya dihapus itu sama dengan ya tidak usah dicatatkan sama sekali. Jadi maksudnya mereka itu ya kalau dihapuskan ya artinya dari dulu tidak pernah dicatatkan. Benar begitu? Kenapa? Kalau dihapuskan artinya dari dulu tidak pernah dicatatkan. Ya. Oke. Perhatikan ya. Nah, saya memang sudah di Amerika cukup lama, hanya 2 tahun. Tapi itu bukan berarti bahwa kemampuan saya berbahasa Indonesia kurang. Karena yang saya tahu dihapus itu artinya pernah ditulis, benar? Dari mana yang pernah dihapus itu belum pernah ditulis. Oh, simbol. Terima kasih sudah mengingatkan. Jadi katanya kitab kehidupan, atau itu mau Dr. Stephen yang ini jelaskan. Oke, kalau itu saya sisa tinggalkan. waktu 5 menit lagi. Oke, gawat. Roma 8 ayat 38 dan 39. Coba tolong di ini bukakan. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun
Ya, tidak dapat. Ya, oke. Tidak dapat memisahkan kita. Betul, tidak dapat memisahkan. Tetapi di sini sama sekali tidak dikatakan tidak bisa meninggalkan iman. Kan dari awal kita sudah katakan, ini bukan masalah kita tiba-tiba kecolongan dompet. Bukan. Setan bisa nggak mencolong kita, mencuri, merampas, merampok kita dari tangan Tuhan? Tidak bisa. Maut bisa? Tidak bisa. Yang dari dulu bisa? Tidak bisa. Dari akan datang tidak bisa? Tidak bisa, karena bukan kecolongan. Tetapi ayat ini tidak pernah menjelaskan bahwa saya sendiri tidak bisa meninggalkan iman saya. Tidak ada di dalam ayat ini. Ya, itu harus diperhatikan. Nah, justru yang dibilang adalah, dari tadi itu kita katakan bahwa ada contoh-contoh yang mengatakan bisa murtad. Saya kembali lagi ke Ibrani pasal 6, karena penjelasan Pak Steven dari tadi itu yang pakai bahasa Yunani, bukannya dijawab bahwa itu salahnya di mana, Yunaninya salah pakai apa, tidak, tetapi cuma dibilang bahwa itu penafsirannya ya nggak tahulah bagaimana cara menjelaskannya. Dikatakan bahwa itu bukan orang Kristen yang benar-benar lahir baru. Tetapi kalau kita kembali ke Ibrani pasal 6, sebentar saja, karena ini mungkin nanti Pak Steven pasti mau ngomong sedikit lagi tentang ini. Ini ayat 6b, sebab tidak ada ininya. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Oke, menyalibkan lagi anak Allah. Berarti ini pernah menyalibkan tidak? Kalau lagi, saya makan lagi, berarti dulu pernah makan nggak? Jadi kalau menyalibkan anak Allah lagi, berarti dulu pernah menyalibkan tidak? Siapa yang pernah menyalibkan anak Allah? Adalah orang yang sudah mengakui bahwa Yesus mati bagi dirinya, amin? Orang yang mengakui dirinya digantikan oleh Yesus di kayu salib sudah diselamatkan atau belum? Ya, terima kasih. Oke. Cepat sekali. Oke, baik. Jadi begini. Saya melihat pihak Calvinis jadi pelin-pelan, dia sudah berubah dari posisi yang awal. Tadi waktu dia bikin slide di yang pertama unconditional election, dia bilang keselamatan bersyarat, ya, kita dengar kan. Saya sudah tunjukkan bahwa itu tidak benar. Dan Pak Budi barusan mengakui. Jadi dia bilang janji Tuhan tidak bersyarat katanya. Karena kalau bersyarat tidak ada gunanya. Nah, jadi kan sudah bertentangan dengan posisi awal dia bahwa keselamatan itu bersyarat begitu. Lalu kemudian dia bilang janji Tuhan tidak bersyarat. Karena kalau ada syaratnya maka tidak berguna. Nah, makanya saya bilang tadi Pak, tolong Ibrani pasal 3 ayat 14 itu dijawab dengan benar begitu. Tadi dia bilang sudah dijawab secara general. Nah, karena secara general itulah makanya kelepasan. Begitu, kelepasan bahwa janji Tuhan tidak ada syaratnya. Karena jelas-jelas di sini dikatakan janji Tuhan ada syaratnya gitu. Kalau ini tadi mau dibahas secara spesifik mungkin tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang. Jadi ini janji Tuhan bukan? Iya. Ada syaratnya? Tidak? Iya. Apakah tidak berguna? Itu kata Pak Budi tadi. Kemudian, sisa waktu 1 menit lagi. Itu untuk yang pertama kan? Ya. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 dia jawabnya seperti ini tadi. Ya. Bahwa itu orang Kristen KTP yang cuman kelihatannya nempel gitu. Tapi kalau ini orang Kristen KTP yang kelihatan nempel, perintah Tuhan bukan tinggallah di dalam aku, melainkan apa? Benar-benarlah berada di dalam aku. Kamu ini belum ada, kamu ini cuman nempel gitu, ya. Cuman kelihatan nempel, ya. Tetapi perintah Tuhan bukan bahwa kamu harus benar-benar sejati, enggak, tapi tinggallah. Tinggallah itu berarti memang sudah berada di dalam begitu. Kalau saya suruh Pak Budi tinggallah di rumah ini, ya itu berarti dia ada di dalam rumah itu, gitu kan? Nah, sekarang kita melihat sekarang, apalagi ini kata dalam bahasa King James abide gitu. Janji Tuhan, ya tetaplah tinggal, ya. Janji Tuhan, ya baik. Ada berapa menit lagi? Oke, 8 menit ya.
Baik, janji Tuhan itu banyak yang bersyarat. Bahkan janji kehancuran Tuhan dari Tuhan pun bersyarat. Walaupun kadang-kadang tidak disebut. Masih ingat Yunus? Kita semua masih ingat peristiwa Yunus. Yunus disuruh memberitakan apa? Dalam 40 hari Niniwe akan ditunggang balikan. Itu janji Tuhan. Tetapi rupanya ada syaratnya di situ. Tanpa Tuhan kasih tahu eksplisit pun ada syaratnya sebenarnya. Karena ternyata Niniwe tidak ditunggang balikan gitu. Karena mereka bertobat. Karena ada syarat di situ. Kalau kamu tetap pada posisi ini, kamu akan binasa. Walaupun tidak secara eksplisit Tuhan katakan begitu. Apalagi yang sudah Tuhan eksplisit katakan asal gitu. Ya. Kenapa bisa janji Tuhan tidak bersyarat begitu kan? Nah, ini adalah suatu hal yang aneh. Sehingga kita harus memahami Kisah Rasul 27 itu sebagai janji yang bersyarat juga begitu. Bahwa Tuhan Maha tahu. Ya, dia sebenarnya tahu apa yang akan dilakukan orang-orang di kapal itu. Makanya dia bilang, kamu tidak akan binasa. Tapi kemudian dia kasih syarat-syaratnya begitu. Kalau ada orang yang melanggar syarat itu, ya tentu Tuhan juga tahunya dari awal mereka akan binasa begitu. Nah, karena ini adalah sesuatu yang janji Tuhan itu ada syaratnya begitu. Nah, kemudian kita lihat lagi kitab kehidupan, katanya hanya simbol begitu ya, hanya simbol. Gimana ya? Susah juga. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 20 ya, hanya simbol dikatakan di sini. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar. Lalu dibukalah semua kitab, di ayat yang ke-12 di sini. Dibukalah semua kitab. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi ini sedang menggambarkan pengadilan Tuhan. Sedang mengambil, dan lagi pula, kalau mereka mau katakan itu hanya simbol, itu pun tidak menolong mereka sebenarnya. Karena itu menyimbolkan sesuatu. Menyimbolkan sesuatu, apa yang disimbolkan? Yang disimbolkan adalah ada yang bisa dihapus. Ada yang bisa dihapus. Kalaupun itu hanya simbol dari apa itu bahwa itu bisa dihapus? Tuhan tidak sembarangan memakai kata-kata. Kenapa dia pakai kata hapus di situ? Dan Keluaran pasal 32 sama sekali saya tidak melihat bisa membantu bahwa kata menghapus itu bisa jadi berubah jadi kata yang lain gitu. Di dalam Mazmur 69 di satu baris, memang itu puisi Ibrani, saya tahu. Bahwa ini di satu baris dikatakan terhapus. Lalu dikatakan tidak tercatat begitu. Jadi bagaimana? Apakah kita langsung mengganti kata hapus lagi? Itu? Tidak, tapi kita menafsirkan menghapus dan tidak tercatat itu ya setelah dihapus ya tidak tercatat begitu. Bukan berarti tidak pernah tercatat, karena tidak dikatakan tidak pernah tercatat. Oke, kemudian dikatakan apa lagi? Oke, 2 Timotius 2 ayat 12. Ini tidak termasuk Paulus katanya. Oke. Tidak termasuk Paulus karena Paulus mengutip. Ya, baik. Tidak termasuk Paulus karena Paulus mengutip. Lalu kalau mengutip apakah tidak termasuk Paulus begitu? Ya. Coba perhatikan kata-kata ini. Benarlah perkataan ini. Artinya Paulus mengaminkan gitu. Paulus mengaminkan, benarlah kata-kata ini. Lalu dia kutip itu dan dia pakai kata kita tetap di situ. Jadi Paulus mengaminkan, oh ya benar ini. Benarlah perkataan ini kalau kita. Nah, kalau dia tidak memasukkan dirinya ya dia mestinya bikin suatu kualifikasi. Oh, saya tidak termasuk di sini ya, ini hanya berlaku untuk kalian saja gitu. Tapi dia bilang benarlah perkataan ini. Lagi pula benar-benar kaum Calvinis tadi tidak bisa menjelaskan masalah jika kita menyangkal dia pun akan menyangkal kita. Apa ini? Ini adalah sekali lagi syarat. Jika kita menyangkal dia pun akan menyangkal kita. Sehingga mereka lari ke jika kita tidak setia, dia tetap setia. Saya sudah jelaskan tadi. Kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Setia apa? Ya menyangkal kita kalau kita menyangkal dia. Ini kan kata-kata di ayat 13 ini tidak mungkin menganulir ayat ini dong gitu kan. Kalau kita menyangkal dia pun akan menyangkal kita. Gitu.
Ini tidak dianulir dengan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Oh ya benar, amin sekali. Kita tidak setia, dia tetap setia. Ya, janji dia adalah kalau kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Apakah itu berarti Sisa dia 1 menit lagi. Oke, jadi banyak sekali yang bisa dibahas sebenarnya. Waktunya sangat singkat sekali. Oke, kemudian dikatakan, kalau iblis tidak bisa masuk surga, apakah berarti dia kehilangan free will katanya? Ya, tidak ada hubungannya begitu. Jadi free will sendiri saja tidak bisa membuat orang masuk surga tentunya. Harus ada grace dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan grace kepada iblis. Gitu. Iman itu adalah respon kita terhadap grace. Ya. Jadi kalau tanpa grace, nah inilah salah satu kesalahan Calvinis, seolah-olah non-Calvinis, pertama dia tumpukan ke Arminian, ya. Lalu dia membuat asumsi bahwa kalau begitu kalian tidak memikirkan soal grace, bahwa Tuhan perlu berbuat sekian, seperti ini gitu. Oke, waktunya habis, kita kasih aplaus dulu. Kita kasih aplaus dulu. Kemudian kita sekarang sampai di mana ya? Ya, jadi sekarang kita akan kasih waktu kepada kubunya Pak Budi 8 menit, Pak. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kata-kata penutup 7 menit oleh kubunya Pak Steven. Lalu saya penutup lagi. Lalu yang terakhir Pak Budi 7 menit. Cuma 8 menit ya? 8 menit aja. Lalu sana penutup, lalu saya penutup. Betul. Oke. Konteksnya ini enggak pas terus, mereka ini enggak ngerti saya gimana. Saya mengatakan pemilihan tanpa syarat, tapi ini kembali ke tadi ya. Waktu dipilih memang tanpa syarat. Allah tidak melihat orangnya bakal bagaimana, tidak ada syarat. Allah mau pilih, Allah pilih. Allah tidak mau pilih, ya tidak pilih. Jadi penetapan selamat atau binasa itu tanpa syarat. Tapi keselamatannya bersyarat. Itu beda dengan memberikan janji hidup yang kekal, tapi bersyarat. Lain sama sekali konteksnya, mana bisa disamakan. Sama sekali tidak ada hubungannya. Dan kalau dikatakan tidak cocok dengan ilustrasi saya, cocok sekali. Karena memang satu-satunya cara orang bisa berbuat dosa karena ditipu oleh setan sehingga lalu mengikuti setan dengan sukarela. Kalau terhadap hal itu tidak ada jaminan, maka ya semua orang bisa hilang. Saya sampai detik ini terus terang tidak bisa mengerti posisi kalian dalam bisa hilang atau tidak bisa hilang keselamatannya. Saya tidak mengerti, sungguh-sungguh tidak mengerti. Dan kalau kalian beranggapan bahwa orang bisa meninggalkan iman dan berarti masuk neraka, itu harus berlaku untuk kalian. Kalau tidak, itu tidak konsisten. Kenapa itu harus berlaku untuk orang lain dan tidak untuk kalian? Sekarang coba lihat ayat ini. 1 Korintus 4 ayat 7, cuma bagian awalnya itu terjemahnya salah ya. Sebab siapakah yang menganggap kau ikut penting? Terjemahan Inggrisnya, for who make thee to differ from another. Siapa membuat engkau berbeda dari yang lain? Dan apa yang dan sebagainya. Jadi siapa yang membuat engkau berbeda dari yang lain? Kalau saudara katakan orang lain, Kristen, sungguh-sungguh bisa meninggalkan iman, bisa hilang, mati, masuk neraka. Tapi saudara tidak. Aneh. Saudara membedakan diri dengan orang lain. Ayat ini saudara apakan? Saudara lebih baik dari orang lain bisa murtad. Saudara tidak. Apa jaminannya? Kalau saudara tidak bisa murtad, mereka juga tidak bisa murtad. Dan itu berlaku menyeluruh, universal. Berarti itu menjadi posisi Calvinis. Lalu janji keselamatan bersyarat itu beda dengan Niniwe. Niniwe itu memang ancaman kehancuran. Memang ada syarat yang tersembunyi, itu saya akui. Tapi itu ancaman bukan janji. Ya, itu ancaman dan bukan janji. Lalu kalau Kisah Rasul 27, dikatakan ada syarat. Paulus dapat berita dari malaikat, syaratnya tidak ada. Tahu-tahu dia tambahin sendiri, kurang ajar sekali Paulus ini. Jadi semua yang ditambahkan yang warna biru dari Paulus, bukan dari malaikat, bukan dari Tuhan. Berarti firmannya Paulus yang bagian itu, ini sama sisa waktu 5 menit ya. Lagi. Wahyu 20 ayat 12, kitab-kitab dibuka pada pengadilan, kitab-kitab yang lain juga simbol. Allah tidak butuh catatan untuk tahu dosa-dosa umat manusia. Dia ingat semua karena dia maha tahu. Jadi untuk apa ada kitab? Semua itu simbol. Kitab kehidupannya juga adalah simbol.
Lalu 2 Timotius 2 ayat 12, Paulus memang mengaminkan kata-kata itu, tapi tetap kata-kata itu kutipan. Jadi kalau strict kata-kata itu, entah siapapun yang ngomong, katakanlah si A yang ngomong, maka ya entah si A ngomong pada siapa, kitanya itu di sana sebetulnya. Ya, jadi itu sebetulnya tidak termasuk dalam Paulusnya. Lalu katanya kita tidak menjawab. Jika kita menyangkal, dia akan menyangkal kita. Saya bisa jawab. Sekarang saya tanya, nggak usah dijawab. Petrus menyangkal Yesus. Dia disangkal atau tidak? Tentu tidak. Petrus masuk surga, saya percaya. Kenapa? Dia menyangkal 1 kali. Lalu mengapa di sini dalam 2 Timotius 2:12 dikatakan, jika kita menyangkal dia, dia juga akan menyangkal kita? Ini penyangkalan yang terus-menerus. Kalau menyangkal terus-menerus sampai mati, dia bukan Kristen. Jadi Matius 10:32-33 juga, jika kamu mengaku aku depan manusia, aku mengaku di depan Bapakku, kamu akan menyangkal aku akan menyangkal kamu. Itu semua harus present tense, terus-menerus. Kalau menyangkal 1 kali nggak diakui, disangkal balik, ya Petrus masuk neraka. Dan kita tidak mungkin punya kepercayaan semacam demikian. Saya kira semua sudah terjawab. Mungkin Baik, saya tambahkan. Tadi saya kira ya, waktu Pak Budi mengatakan tentang Pak Endro ini mungkin lupa bahasa Indonesia, itu kan dalam kasus menetapkan dan memerintahkan. Lalu setelah itu dia kutip itu untuk menunjukkan bahwa dihapus itu, lalu artinya kok bagaimana kok dihapus, artinya sama dengan tidak tercatat. Nah ini bukan urusan, itu sudah hal lain. Kalau waktu tadi bicara ketetapan atau diperintahkan, itu memang urusan bahasa Indonesia. Tapi waktu urusan tentang kitab itu nama dihapus, sama dengan tidak tercatat, ini bukan lagi urusan bahasa Indonesia, tapi urusan pola pikir orang Ibrani itu bagaimana. Pola pikir orang orang Israel itu bagaimana terhadap kata-kata itu. Kalau kita misalnya melihat, tidak selamanya di dalam Alkitab, pola pikir di dalam Alkitab itu selalu mau mengikuti pola pikir kita sekarang di sini. Kalau misalnya ya, kita lihat saja misalnya Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Tapi dalam ayat paralelnya, jikalau seorang datang padaku, dia tidak membenci bapak ibunya, istrinya dan seterusnya, dia tidak layak bagiku. Berarti di sini harus diartikan, menurut orang di sana, itu artinya adalah membenci, itu artinya kurang mengasihi. Lalu apakah kita mau artikan, bahasa Indonesia macam apa? Kok di sini membenci, kurang mengasihi itu artinya membenci artinya kurang mengasihi. Bukan urusan bahasa kita, tapi pola pikir orang di sana bagaimana. Dalam Yohanes 5:18, ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Islam selalu bermasalah. Yesus mengatakan diri anak Allah, bukan Allah. Tapi kita harus lihat pola pikir di sana itu bagaimana. Yohanes 5:18, dia menyatakan dirinya Allah adalah Bapanya, berarti dia anak. Dengan demikian menyamakan dirinya Allah. Berarti anak Allah harus diartikan sama dengan Allah. Tidak, ini pola pikir di sana. Sisa waktu 1 menit lagi. Dan karena itu maka terhadap Mazmur 69 ayat 29 itu harus dimengerti dalam pola pikir orang Ibrani. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Kalimat kedua punya pengertian yang sama dengan kalimat yang pertama. Contohnya saudara, saya ngawur saja ya. Mazmur 5 ayat 2 ya. Berilah telinga pada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Berilah telinga pada perkataanku, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, indahkanlah keluh kesahku. Kalimat artinya sama. Apakah keluh kesah sama dengan perkataan? Di sini harus disamakan. Yang tidak mau setuju dengan itu, menganggap mau strict bahasa Indonesia, kalian tidak mengerti penafsiran syair di dalam bahasa Ibrani. Perlu belajar hermeneutics. Ini ada ratusan ayat yang seperti ini. 2 kalimat. Kalimat pertama sama dengan kalimat kedua. Sekarang kita masuk kata-kata penutup ya. Iya. Oke. Jadi kita kasih aplaus dulu ya. Kita kasih aplaus dulu. Bukan Pak. Hah? Nanti Bapak yang terakhir Pak untuk sekarang sana lagi masih. Ya. Oke, dan ini sudah bagian yang terakhir dari sesi kedua. Kita akan memberikan waktu 7 menit kepada kubu
dari non-Calvinis, Baptis fundamentalis. Kemudian setelah selesai 7 menit, kita akan memberikan juga waktu yang sama 7 menit untuk kata-kata penutup kepada pro-Calvinis. Oke, silakan waktu kami berikan. Terima kasih kepada Pak Moderator dan semua hadirin karena sudah sampai di sini. Saya yakin kalian tidak mau pulang dengan percuma. Jadi kalau selama berjam-jam ini kita sudah memeras otak sedemikian rupa, tapi ujung-ujungnya masih pusing juga, saya tidak begitu menyalahkan Anda. Karena memang ini ya saya akui ya mereka sangat pandai berdebat dan memelintir-melintir. Jadi kita sulit. Jadi sekarang saya luruskan apa-apa saja yang selama ini sudah kita bahas. Ya. Tadi pihak Calvinis berkata bahwa keselamatan bersyarat, tapi predestination tidak. Keselamatan bersyarat, tapi predestination tidak. Ini kita harus ingat dalam suatu konteks, bahwa akhir-akhirnya ujung-ujungnya orang tersebut dipredestinasikan untuk masuk surga setia sampai akhir. Oke, konteksnya. Jadi ini satu jalur rel, di mana orang yang sudah dipredestinasikan sejak awalnya, itu kemudian harus bersyarat, baru diselamatkan, baru kemudian masuk surga. Jadi ada yang tidak bersyarat, baru masuk surga. Kalau saya boleh pakai sedikit waktu, ini saya harap tidak menyita terlalu banyak waktu. Kalau misalnya ini domino ini tadi ya, saya buat sedikit permainan, sayang sekali ininya tidak begitu mendukung. Kalau saya buat satu permainan, ujung-ujungnya domino terakhirnya itu adalah selamat atau masuk surga, ujung-ujungnya. Ini kan berdasarkan kalau misalnya seseorang beriman. Ada syaratnya bukan? Keselamatan bersyarat tidak? Bersyarat, yaitu didasarkan pada iman kan? Jadi kalau kita beriman, maka kalau kita beriman, tadi saya jatuhkan, maka ujung-ujungnya kita akan selamat, betul? Tapi kalau misalnya kita tambahkan satu lagi di sini, dan susunannya sedemikian rupa sehingga iman ini disyaratkan pada predestinasi. Maka ketika predestinasi sudah ditentukan, 5 menit lagi. Sudah ditentukan, maka ketika saya jatuhkan ini, maka otomatis ini menjadi bersyarat lagi tidak? Maksudnya ini keselamatan ini menjadi syaratnya adalah yang ini kan? Bukan syaratnya ini lagi. Ini kan iman. Tetapi kalau misalnya saya susunnya demikian rupa, maka syarat yang benar-benar syarat adalah apa? Predestinasinya. Jadi dari tadi kita sudah mengatakan tentang masalah predestinasi ujung-ujungnya sampai masuk surga ini, perseverance atau tidak akan tetap selamat atau tidak, itu kita bilang selalu bersyarat. Ini yang kalau misalnya kalian pulang, lupa semua hal yang lain, Anda tidak boleh lupa hal ini. Yaitu bahwa keselamatan bersyarat. Dari akhir, awal, pertengahan, pokoknya di mana-mana bersyarat. Syaratnya apa? Jangan lupa, kalau Anda lupa Anda bisa tidak selamatkan. Syaratnya adalah iman. Itu ada tertulis di dalam Alkitab, tidak perlu saya bahas lagi. Kemudian, tadi dikatakan, orang punya kemungkinan murtad, maka untuk konsisten harus sekalian murtad. Ini tidak benar, saudara. Hanya karena ada suatu kemungkinan, tidak berarti bahwa saya harus menempuh kemungkinan tersebut. Ya kan? Saya yakin bahwa saya akan setia. Hanya karena ada kemungkinan saya tidak setia, tidak berarti bahwa saya otomatis harus tidak setia. Ini logis kan? Logis kan? Justru yang tidak logis adalah ada kemungkinan, maka saya harus ikut ke situ. Tidak. Kecuali kalau kemungkinannya cuma satu itu. Tidak. Kemungkinannya adalah 2. Saya bisa setia atau saya tidak setia. Jadi ini permasalahannya. Jangan lupa itu. Kemudian, Yeremia 19 ayat 5, tolong sekali lagi. Yeremia 19 ayat 5, soalnya karena ini tadi sudah sempat dibicarakan beberapa kali, katanya bahwa memerintahkan beda dengan menetapkan. Memerintahkan berbeda dengan menetapkan. Coba saya kutip Sproul. Sproul mengatakan, Allah menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Allah menginginkan manusia jatuh ke dalam dosa. Aku bukan menuduh Allah berdosa, aku mengusulkan bahwa Allah menciptakan dosa. Coba saya bacakan 19 ayat 5, Yeremia. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan, dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku.
tidak pernah timbul dalam hati Tuhan. Saudara, saya harus katakan bahwa dosa tidak pernah timbul dalam hati Tuhan. Kalau Anda tidak setuju dengan pernyataan ini, Anda buang saja Alkitab Anda. Kalau dosa pernah muncul di dalam hati Tuhan yang Maha Kudus, maka Anda bukan percaya dengan Allah yang saya percayai. Itu saya bisa dengan tegas mengatakan itu. Baik. Kemudian, masalah penyangkalan Petrus mau saya. Oke, kamu deh. Oke, karena ini kata-kata penutup, saya harus simpulkan. Mereka tidak pernah bisa menjawab Ibrani pasal 6 dengan memuaskan. Mereka tidak bisa menjelaskan menyalibkan Yesus kedua kali. Mereka tidak bisa menjelaskan dibaharui kembali. Dan mereka tidak bisa menjelaskan mendapat bagian dari Roh Kudus. Karena mendapat kesembuhan dari Roh Kudus tidak sama dengan mendapat bagian dari Roh Kudus. 2 Timotius 2 ayat 12, usaha mereka untuk mengatakan bahwa itu Paulus tidak memasukkan dirinya sama sekali gagal. Karena Paulus berkata, benarlah perkataan ini. Artinya dia mengaminkan untuk dirinya sendiri. Kalau dirinya dia tidak benar, dia nggak akan berkata, benarlah perkataan ini. Dia pasti bilang, oh perkataan ini tidak benar untuk diri saya. Begitu. Jadi kalau kita menyangkal, penyangkalan Petrus bukanlah penyangkalan yang dari dalam hati, tapi penyangkalan mulut. Artinya hatinya sebenarnya masih ingin kepada Yesus, tetapi mulutnya dia menyangkal begitu. Itu bukan penyangkalan dimaksud di dalam 2 Timotius, ya. Sisa waktu 1 menit lagi. Mengenai kitab kehidupan, tadi dikatakan kita harus memakai pola pikir orang Ibrani. Saya yakin seyakin-yakinnya pola pikir orang Ibrani, hapus itu tetap berarti sudah pernah ditulis, gitu. Ya. Tidak berbeda dengan pengertian kata hapus kita, gitu. Nah, jadi kemudian saya harus tegaskan lagi di dalam ini Ibrani 3 ayat 14, ini janji keselamatan Tuhan ada syarat. Mereka bersikukuh janji keselamatan tidak ada syarat. Mereka bilang di Yunus ada syarat tersembunyi, saya akui, tapi keselamatan tidak. Ini bukan lagi tersembunyi. Ini bukan tersembunyi. Kalau di Yunus tersembunyi dia akui. Kenapa yang tidak tersembunyi tidak diakui? Ya. Jadi kita melihat ya bahwa dan ayat-ayat ini tidak bisa, ini bukan hanya 1 Korintus 15 ayat 2. Dia tidak pernah menjawab tentang mengapa bisa sia-sia menjadi percaya. Oke, kita kasih aplaus. Aplaus ya. Oke. Ini sudah bagian yang terakhir dari sesi kedua. Silakan kepada Pak Budi. Oke. 7 menit Pak ya. Kalau menurut peraturan tadi saya masih boleh memberikan argumentasi. Pak Isra maunya beri argumentasi lagi, saya kira tidak perlu. Bagi saya semua sudah jelas dan mereka menurut saya debat kusir saja, bulat tidak karu-karuan, tidak ada gunanya teruskan. Saya lebih senang memberikan kata penutup untuk hal yang lain. Pertama bagi saudara yang Arminian, apapun saudara menyangkal saya tidak peduli. Kalau saudara Arminian berkata keselamatan bisa hilang, itu tidak mungkin hanya berlaku untuk orang lain, itu pasti berlaku untuk saudara. Berarti besok ada kemungkinan saudara murtad, sekarang jadi Petrus, besok jadi Yudas. Itu mesti memungkinkan untuk diri saudara. Jangan tidur nanti malam, kecuali saudara menjadi Calvinis. Kalau ada 1% saja kemungkinan bahwa kita masuk neraka, saya heran saudara bisa tidur. Itu bukan apa ya, itu namanya bebal. Tahu ada kemungkinan, kecil sekalipun, bisa masuk neraka. Dan bisa tidur, saya tidak ngerti saudara. Kalau saya yakin tidak bisa murtad, saya yakin 100%, saya tidak mikirkan itu. Tapi saudara berkata bisa murtad, berarti itu mesti termasuk untuk saudara. Nah, untuk saudara-saudara yang reform, jangan terlalu senang dengan doktrin keselamatan tidak bisa hilang. Sekalipun saudara percaya itu. Saudara sudah terima keselamatannya belum? Apa perlunya percaya doktrin itu keselamatan tidak bisa hilang? Tapi saya tidak pernah diselamatkan. Pikirkan dahulu siapapun yang reform dari saudara. Saudara sudah selamat, sudah sungguh-sungguh percaya Kristus, ya atau tidak? Kalau belum, jangan senang dengan doktrin ini. Doktrin tidak ada gunanya untuk saudara. Doktrin ini hanya perlu untuk orang yang sudah percaya, sudah selamat. Yang belum percaya, percayalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau saudara berakhir di neraka. Sisa waktu 5 menit lagi. Jadi, saya kira itu kesimpulan saya. Kalau Pak Isra mau nambahkan, silahkan. Oh, gimana sih, apa?
Kalau Pak Astra masih tetap mau memberikan tanggapan, waktunya lebih boleh. Ya, tadi mungkin saya ini saja ya, Pak Endro mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk murtad. Bukan berarti saya mau murtad. Pasti murtad. Kita tidak lagi bicara tentang pasti murtad, tapi kemungkinan murtad. Dan kalau ada kemungkinan, kok dia bisa yakin bahwa dia tidak mungkin? Itu dari mana keyakinannya? Dia jawab bahwa saya yakin karena saya memutuskan untuk tidak mau. Saya memutuskan untuk tetap setia. Nah, kalau adakah orang Kristen sungguh-sungguh yang bisa memutuskan untuk tidak mau setia? Saya kira kalau dia otaknya beres, dia pasti akan memutuskan untuk mau. Dan kalau memutuskan untuk mau setia, pasti jadi setia. Ya berarti tidak akan ada orang yang tidak bisa murtad. Jadi menurut saya ya, biarpun ada keputusan mau setia, tetapi bahwa di dalam teorinya ada kemungkinan keselamatan itu hilang, itu tetap berlaku. Baik saudara mau atau tidak mau, kalau kemungkinan itu ada, itu tetap berlaku bagi saudara. Jadi, bagi saya itu pandangan yang tidak konsisten, kecuali saudara memang menganggap bahwa saudara lebih baik dari orang lain, yang membuat saudara bisa berpegang teguh, setia, sedangkan orang lain tidak atau bisa terhilang. Saya kira itu saja. Kalau mau ditambahkan ayat ini sudah ya, saya bahas singkat saja. Di sini ada murtad ya, yang warna biru. Tapi Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Jadi Tuhan yang mencegah kemurtadan itu. Kami percaya selamat tidak bisa hilang dan tetap akan percaya itu. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan jaminan seperti itu. Kami makin merasakan cinta Tuhan, bukannya lalu makin berbuat dosa, tapi kami makin mengasihi Dia dan makin mentaati Dia. Demikian juga predestinasi. Kami tidak layak dipilih, kami toh dipilih. Membuat kami makin mengasihi Dia dan sebagainya. Kalau predestinasi katanya membuat kami tidak menginjil, saya tadi yang menginjil. Yang sana tidak malah. 2 kali kata-kata penutup saya memberitakan Injil. Siapa bilang Calvinis tidak menginjil? Ada yang tidak menginjil, saya harus akui. Itu Calvinis gila. Calvinis yang percaya predestinasi, keselamatan dia bisa hilang, bahkan limited atonement, harus menginjil. Kalau tidak, mereka tidak alkitabiah. Ini ya masih ada sisa waktu Pak Budi, cukup sampai di sini. Kalau begitu saya undang kita semua berdiri, kita aplaus yang besar bagi para narasumber. Oke, silakan duduk kembali. Saya melihat antusias yang begitu besar. Ya, sampai hampir selesai, semua masih duduk di sini. Ya kan? Saya enggak tahu. Tadi ada yang mengaminkan enggak begini caranya nih? Mudah-mudahan tidak ada. Nah, kita akan masuk di dalam sesi yang ketiga, sesi tanya jawab. Nah, ini ada aturannya ini. Nanti saya akan memberikan kesempatan ke sebelah kiri 1 pertanyaan, nanti di sebelah kanan 1 pertanyaan. Dan ini pertanyaan ini langsung ditujukan ya, langsung ditujukan kepada narasumber, langsung sebut namanya. Tapi sebelum bertanya, pastikan dulu Anda memperkenalkan diri Anda. Namanya siapa, ya gerejanya apa. Kemudian belum ya, sebentar dulu ya. Kemudian bagi yang angkat tangan, jangan langsung ngomong. Kalau langsung ngomong tidak ada gunanya, ada moderator. Kan begitu? Nanti moderator yang akan tunjuk yang ini, yang itu. Kemudian satu pertanyaan kita akan batasi waktunya 5 menit kepada narasumber menjawab. Nah, seandainya misalnya pertanyaan ditanyakan kepada Pak Budi, setelah dijawab oleh Pak Budi ya 5 menit, kemudian dari pihak kontra Calvinis yang merasa hendak
menambah atau menanggapi boleh 5 menit dan sebaliknya. Jadi fair Pak ya. Oke, bisa kita mulai sekarang? Ya, saya memberi kesempatan kepada yang di Oh belum. Oke, sorry. Dan acara ini akan berakhir persis jam 5 sore. Dan sekiranya masih ada banyak pertanyaan, ya kan saudara bisa ya tinggal. Tapi nanti jam 5 sore penutupan akan dilakukan oleh Dr. Suhento Liao sebagai host. Baik, dari yang di sebelah kiri saya lihat ini bapak ini yang di depan ini. Silakan Pak. Kasih ini mic-nya dikasih. Sebutkan nama Pak. Nama Jefferson Ratulado. Saya ingin bertanya kepada Pak Budi Asari. Pertanyaannya, dari awal Bapak telah membuat pernyataan bahwa jika Dr. Stephen bisa memberikan alasan-alasan Alkitab ya, maka Pak Budi bisa masuk ke GKP. Tetapi ketika ayat-ayat Alkitab diberikan, Bapak selalu menghindar. Pertanyaan saya, apakah Bapak takut dengan pernyataan Bapak sendiri sehingga membuat pernyataan tapi selalu menjawab dengan pernyataan Bapak tidak dijawab? Kedua, ini satu pertanyaan. Oke Pak, silakan Pak. Saya tidak merasa saya menghindari pertanyaan manapun. Cuma ya itu saya tadi katakan seperti kisah Rasul, saya berikan itu tanggung jawab. Ada janji, ada tanggung jawab. Sama seperti saya sudah berikan contoh. Kita dijamin kehidupannya oleh Tuhan, masalah jangan khawatir hidup dan sebagainya. Tapi tetap kita diharuskan bekerja menafkahi keluarga dan sebagainya. Jadi ada janji, ada tanggung jawab. Jadi tidak ada yang tidak saya jawab sebetulnya. Cuma ayat-ayatnya sudah tercakup. Semua ayat-ayat yang mengharuskan bertekun, harus bertekun dan sebagainya. Itu menurut saya tanggung jawab yang diberikan. Janji hidup kekal tidak bisa hilang, tapi tetap diberikan tanggung jawab harus memelihara keselamatan itu seakan-akan keselamatan itu bisa hilang. Ya, jadi di satu sisi kita itu yakin selamat, itu memberikan damai. Tapi sisi lain kita nggak boleh hidup semau gue, harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Harus berusaha memelihara keselamatan seakan-akan keselamatan itu bisa hilang. Karena itu Paulus mengatakan Filipi 2 itu ya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi apakah harus takut gimana? Tidak. Tapi seakan-akan keselamatan bisa hilang, kita berusaha taat dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain kita percaya bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Jadi itu membuat kita bisa melakukan tanggung jawab kita, mentaati Tuhan, melayani dan apa saja dengan hati yang tenang dan juga dengan syukur. Jadi menurut saya itu sesuatu yang jauh lebih baik daripada kita mentaati tapi dengan takut-takut. Kalau saya berkata saudara takut, saudara tidak konsisten. Karena saudara percaya keselamatan bisa hilang. Adalah aneh, percaya keselamatan bisa hilang hanya untuk orang lain. Kalau saudara tahu, saya pernah buat tulisan, menyerang tulisan seorang pendeta di Surabaya yang namanya pendeta Yusuf PS, dan tulisan saya berjudul Calvinisme yang difitnah. Karena memang dia memfitnah Calvinisme sama seperti yang saudara lakukan. Dan dia mengatakan dua statement seperti ini. Keselamatan tidak bisa hilang, itu salah. Tapi keselamatan saya tidak bisa hilang, itu benar. Saya yakin sampai mati saya tidak bisa mengerti dua statement itu bagaimana bisa harmonis. Kalau keselamatan saya tidak bisa hilang, semua orang Kristen berhak mengaminkan kata-kata ini. Maka itu berlaku untuk semua orang Kristen. Saya tidak bisa hilang, berarti secara universal keselamatan tidak bisa hilang. Bagaimana saudara bisa berkata keselamatan saudara tidak bisa hilang? Saudara pasti memelihara, orang lain tidak. Itu sama sekali tidak masuk akal. Bagi saya sama sekali tidak masuk akal. Oke, cukup Pak Budi. Mungkin dari pihak ini.
kalau masalah keyakinan, tadi sebenarnya pertanyaannya kan ada ayat-ayat yang kenapa dia tidak ini. Oh, gini. Jadi ya kita tidak bisa memaksakan. Kalau Pak Budi tidak mau menerima kebenaran yang dipaparkan, tidak apa-apa. Kalau mengenai masalah keselamatan, ya, masalah keyakinan, tadi saya sudah katakan, sebenarnya orang Calvinis itu, saya juga bingung kalau mereka bisa punya keyakinan begitu. Karena bisa saja Pak Budi ini sekarang Kristen KTP, mana ada yang tahu? Siapa tahu Tuhan tetapkan dia sebagai Kristen KTP, dan 10 tahun kemudian Tuhan tetapkan dia murtad gitu. Sekarang Pak Budi bisa tahu nggak ini ketetapan Tuhan untuk Pak Budi apa? Apakah itu bisa Pak Budi sudah tahu, ataukah itu rahasia gitu, dalam dekret rahasia gitu kan? Nah, kalau untuk menanggapi itu ya, untuk menanggapi ini masalah keyakinan, ini saya katakan bukan keselamatan, saya bukan begini, keselamatan. Ya. Sekali lagi bukan masalah keselamatan bisa hilang tidak hilang. Orang beriman bisa melepaskan imannya. Nah, saya bagaimana? Saya tidak akan, bukan tidak bisa. Kalau tadi pendeta itu bilang keselamatan saya tidak bisa hilang, kita bukan bicara masalah tidak bisa, tapi kalau saya tidak akan. Jadi itu harus digarisbawahi. Ya, jadi tadi karena nyinggung tulisan dari seorang pendeta yang lain, mengapa tidak? Ya oke lah, saya tidak akan menyinggung tulisan-tulisan yang lain. Saya akan singgung apa yang saya sudah bicarakan dari tadi pagi. Tadi disinggung-singgung mengenai tanggung jawab, bahwa Tuhan memberikan janji itu tidak bertentangan dengan tanggung jawab. Saya setuju, janji tidak bertentangan dengan tanggung jawab. Tetapi masalahnya bukan ini yang dipegang oleh mereka. Yang sesungguhnya dipegang adalah karena dekret Allah sudah pasti, maka itu tidak bertentangan dengan tanggung jawab. Nah, ini bagi saya tidak masuk akal. Seperti ilustrasi yang pernah saya bilang itu, kalau seorang anak kecil, saya pegang tangannya untuk mengisi lembar ujian, maka bukan tanggung jawab si anak itu lagi kalau dia gagal. Karena tangannya saya yang pegang, pennya saya yang gerakkan. Isi yang itu adalah dari kepala saya. Jadi kalau Tuhan sudah mendekretkan sesuatu sehingga orang tersebut selamat atau lain sebagainya, itu berarti bukan tanggung jawab lagi. Jadi itu yang dari dulu saya katakan. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Sekarang ke yang di sebelah kanan. Ini saya memberikan waktu kepada yang ini, Pak Wahyudi. Termasuk narasumber yang saya hormati, saya tidak ingin bertanya. Saya cuma mau menyatakan bahwa kesempatan semacam ini adalah sejarah buat saya sebagai orang Kristen, dan saya senang mengikuti semacam ini. Barangkali untuk yang akan datang perlu diadakan ulang, entah kapan, mungkin 3 bulan lagi dan sebagainya, atau mau lebih cepat kalau saya tahu. Masing-masing bisa memberikan secara santun dan tidak perlu menyinggung nama orang. Itu perlu diperhatikan. Saya melihat dari segi waktu sudah baik. Kalau saya dibenarkan untuk memberikan satu penilaian, dan saya mengenalkan diri, saya Pak Yudi dari GKI Pekanbaru. Saya seringkali dengan Pak Pendeta Suryantolio menyelenggarakan semacam ini, tapi dengan Muslim. Dan pernah juga sekali Pak Jimmy Teja juga sebagai moderator. Bagus sekali yang session kedua dibandingkan dengan yang session pertama. Mungkin yang session pertama agak semeraut karena banyak mungkin pertanyaan yang tidak terjawab saling. Dan saya pikir tidak cukup untuk hal seperti ini
hanya satu moderator. Ya, bahkan sebaiknya ada mungkin 3. Ada moderator yang sebagai dirutnya, ada yang sebagai direktur narasumber A dan direktur narasumber B. Itu yang paling bagus. Jadi dari moderator akan diketahui pertanyaan-pertanyaan mana yang tidak terjawab. Dan topiknya tidak perlu terlalu melebar. Tadi ada 2 topik ya. Mungkin tulip yang kedua dan kelima Pak ya, mungkin yang dibahas hari ini. Ini saya kira satu aja mungkin belum bisa 1 hari selesai. Saya sependapat dengan tadi yang dikemukakan oleh Pak Budi Asali, kalau nggak salah minta 3 hari ya Pak. Saya mintanya 1 minggu. 1 minggu. Saya malah setuju yang itu. Ya. Saya setuju yang itu Pak. Jadi kita nggak usah terlalu emosional dan kita membaca dari ayat ke ayat lebih teliti. Jadi sekarang ini kalau saya lihat mungkin cuma loncat sana loncat sini. Jadi pembahasan teks konteks mungkin kurang mendalam. Mungkin langsung Pak. Karena waktunya. Langsung. Jadi hanya saran aja. Oh, saran aja. Jadi untuk yang akan datang ini perlu diadakan terus dan nggak perlu mesti kita mengatakan ini pendapat kubu ini sebenarnya semuanya adalah kubu Kristus. Ya, saya kira cukup sekian dan terima kasih. Topik ini luas Bu, bukan main minggu pun tidak akan selesai. Dan saya mintanya sebetulnya dengan Pak Steven itu per topik kecil-kecil. Jadi misalnya ya, bahas keselamatan dia bisa hilang. Saya menggunakan jalan pasal 10, maka terus dibahas itu saja, tidak boleh lari ke tempat lain. Bahas sampai selesai. Pak Steven waktu itu berkata, ya tidak akan selesai. Siapa bilang tidak akan selesai? Pasti selesai. Atau dikasih batas juga bisa. Misalnya 3 kali. Ya, ini 3 kali, sana 3 kali, selesai tak selesai jangan selesai. Ya, tapi per topik. Jadi orang tidak bingung pada waktu mengikuti. Tapi dengan 20 menit kami memberikan 10 argumentasi. Sana memberikan 10 argumentasi. Yang dengarkan pusing semua, yang mana dijawab, mana tidak dijawab. Tapi kalau per topik seperti itu tidak bisa. Nah, kami dulu debat dengan Unitarian. Pertama kali debatnya seperti ini. Maka kacau semua. Kedua dan terusnya saya yang usul per topik. Habis mereka kelihatan sekali, kalau kalah kelihatan, tapi tidak bisa jawab. Nah, itu baru kelihatan siapa yang benar. Tapi dengan cara seperti ini memang tidak mungkin kelihatan mutlak siapa yang benar. Jadi kalau memang mau diadakan lagi, saya setuju. Mau 3 hari, mau 1 minggu. Jangan alasan sibuk pasti. Ini cari kebenaran. Boleh sharing ini menetapkan kebenaran. Masa kita tidak mau buat 1 minggu? Saya 1 bulan saya jadi. Oke, Pak Budi masih ada lagi Pak. Oke, silakan ditanggapi. Ya, sebenarnya waktu korespondensi bukan dengan saya, tetapi beliau ada juga bicara-bicara dengan saya bagaimana cara format debatnya. Sebenarnya kami bukan orang asing terhadap debat. Kami bukannya tidak tahu ada cara debat begini, cara debat begitu. Kita tahu. Dan permintaannya adalah satu minggu. Terus terang, bagi siapapun yang punya kehidupan di luar debat, ini tidak mungkin. Saya adalah, ya saya punya banyak pelayanan lain, saya mengajar dan lain sebagainya. Tidak mungkin saya tinggalkan itu hanya untuk melayani setiap orang yang mau berdebat dengan kami. Kalau misalnya waktu itu ditawarkan Pak Budi Asali mau nggak tinggal bersama dengan kami, mungkin satu minggu, ya, dan di sela-sela waktu ya bolehlah misalnya Pak Budi Asali ikut kelas di mana kami mengajar, ya boleh berdiskusi, boleh bertanya di dalam kelas. Oke lah, kita terima karena kita sebagai orang lahir baru itu suka memberi tumpangan kepada orang lain. Tetapi kalau misalnya acara debat seperti begini 1 minggu terus terang, siapapun di sini tidak mungkin bisa kecuali Anda tidak punya kehidupan lain. Ya, jadi itu mohon dimaklumi, mohon maaf. Kemudian masalah format debatnya, Pak Budi Asali bilang pasti bisa selesai. Saya katakan buktinya sekarang tidak selesai. Akhirnya satu orang bilang belum dijelaskan, yang itu bilang sudah dijelaskan, dibalas lagi tidak dengan memuaskan. Jadi kapan puasnya? Kan bukan per topik. Betul. Kalaupun misalnya per topik, ya, dibalas itu belum memuaskan.
dijelaskan lagi, masih belum memuaskan, dijelaskan lagi, belum memuaskan lagi. Jadi sampai Tuhan datang tidak akan pernah puas-puas. Kecuali dengan rendah hati sesudah debat yang ilmiah yang beradab seperti begini masih memiliki hati nurani dan berkata, oh ya, yang tadi dia katakan benar. Begitu. Nah itu mungkin ada bisa ketemu titik temunya. Ya, terima kasih. Jadi ya mengenai usulan dari Pak Wahyudi mungkin bisa nanti dipertimbangkan. Kalau tidak bisa 7 hari, mungkin bisa ya 1-2 hari apa ya. Oke, di sebelah kiri, silakan Pak. Jadi sebenarnya sudah dipertanyakan oleh Pak Stephen. Saya tadi mau tanya dulu tapi ada bagian. Tolong diperkenalkan dirinya dulu Pak. Masih kurang jelas. Setelah saya amati. Tolong diperkenalkan diri. Oh, nama saya Orianto. Ya. Setelah paparan dari Pak Budi mengenai Calvinis bahwa keselamatan itu tidak hilang, saya merasa itu sangat menarik dan saya berkeinginan menjadi Calvinis. Tapi kalau saya tahu saya dipilih, jadi seperti yang Pak Stephen tadi tanyakan, bagaimana Pak Budi bisa tahu Tuhan sudah menentukan Pak Budi sudah diselamatkan dan tidak akan murtad. Kalau saya bisa mengetahui begitu, saya akan jadi Calvinis, Pak. Bagaimana Bapak bisa mengetahui Bapak sudah dipilih oleh Tuhan? Oke, Pak Ori, ya terima kasih. 48. Sebetulnya tadi dalam sesi pertama saya sudah mengatakan hal itu ya. Cuma saudara itu prefer atau bagaimana saya tidak ngerti. Di sana 13 ayat 48 itu jelas sekali mengatakan bahwa semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi orang pilihan itu jadi percaya. Kalau dia bukan orang pilihan, dia tidak bisa percaya. Dia bisa masuk Kristen, dia bisa jadi pendeta, bisa jadi apapun, tapi percaya sungguh-sungguh tidak mungkin. Percaya itu saya bisa tahu kalau saya percaya. Di samping ada lagi bantuan dari Roh Kudus ya. Roma pasal yang ke-8. Ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Ini ditafsirkan oleh Calvin bahwa Roh Kudus itu meyakinkan kita bahwa kita anak Allah. Kalau kita memang percaya kepada Yesus. Jadi keyakinan secara logika bisa ada, ditambah keyakinan yang dari Roh Kudus, membuat kita tuh yakin kita orang percaya sudah diselamatkan. Kalau kita orang percaya, hanya yang pilihan bisa percaya. Berarti pasti orang pilihan. Orang yang belum percaya, kita tidak bisa tahu, dia tidak bisa tahu juga dia pilihan atau tidak. Tapi orang yang sudah percaya sungguh-sungguh, dia tahu dia orang pilihan. Kalau saya dengan yakin saya berani mengatakan saya orang pilihan, bukan dengan kesombongan, karena unconditional. Pilihan itu tidak bersyarat, bukan karena saya baik akan baik, tidak. Hanya pemilihan Allah yang terdapat. Dia pilih saya yang tidak layak dipilih. Tapi saya yakin hal itu, saya orang pilihan. Karena saya sekarang percaya. Kalau saya tidak pilihan, tidak mungkin percaya. Jadi itu sudah saya jawab dalam sesi pertama sudah dijelaskan. Mengapa masih tidak ngerti saya tidak habis pikir. Pak bisa tambahin? Ya, boleh silakan. Bahwa keyakinan bahwa saya Mainnya. Tuhan sudah milih saya, Pak. Kalau saya tahu Tuhan sudah milih saya akan jadi Calvinis, Pak. Oke. Saudara, yang ditentukan Allah menjadi untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Berarti hanya orang yang dipilih yang bisa menjadi percaya. Kalau saudara bisa percaya menurut firman Tuhan, saudara orang pilihan. Jadi harus percaya itu kecuali saudara tidak percaya firman Tuhan. Firman Tuhannya yang mengatakan demikian. Saya tidak yakin, Pak, kalau Tuhan sudah milih saya atau tidak, Pak. Wah. Tolong yang lain jangan ribut saya dengar. Tolong diulang. Saya kan tidak tahu apakah saya dipilih atau enggak, karena Tuhan saya tidak bisa mengetahui pikiran Tuhan gitu loh. Saudara percaya Kristus mati untuk saudara, iya Pak? Oh iya, amin. Pasti? Pasti. Saya kok enggak. Saya tidak pasti, saudara pasti.
Ya, Tuhan Yesus. Saya nggak bisa pasti orang lain berterang memang ya. Kalau saudara pasti, Ya. saudara yakin, saudara percaya. Ayat ini mengatakan hanya orang pilihan yang bisa percaya. Maka saudara harus yakin berdasar firman Tuhan ini. Kalau saudara adalah orang pilihan. Oke, kita akan memberikan ya kesempatan kepada yang lain. Oh maaf, ini dari buku ini kontra Calvinis akan. Ya. Baik, saya rasa isu yang diangkat oleh Pak Ori ini sangat benar sekali. Jadi kalau itulah pertanyaan saya juga tadi kepada Pak Budi. Dia bilang dia percaya, makanya dia yakin dia orang pilihan. Bagaimana dia bisa yakin dia bukan orang yang ditentukan percaya sebentar saja? Yang tadi di Lukas 8 ayat 13 itu, kan? Kenapa? Bagaimana dia bisa yakin dia bukan orang yang ditentukan percaya sebentar saja? Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Dia bilang saya percaya sungguh-sungguh, saya yakin saya percaya sungguh-sungguh. Oke, orang Kristen KTP juga banyak yang yakin dia percaya sungguh-sungguh. Benar nggak? Orang Kristen KTP juga banyak yang yakin dia percaya sungguh-sungguh gitu. Tetapi kemudian dia ternyata tidak sungguh-sungguh. Jadi kembali kepada perasaan subjektif Bapak kalau begitu. Tidak ada suatu objektivitas. Kembali kepada subjektivitas. Yang nah kemudian kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 13 ayat 48, memang benar ada benarnya yang dibilang tadi bahwa saking banyaknya ini, jadi ada yang tidak sempat terjawab. Sebenarnya saya sudah siapkan slide banyak untuk Kisah Rasul 13 ayat 48. Dan dikatakan di sini, nah terjemahan Indonesia ini salah. Terjemahan Indonesia ini salah. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Pertama-tama tidak ada kata Allah di situ dalam bahasa aslinya. King James berkata as many as were ordained, tidak ada kata Allah. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-46-nya. Ayat yang ke-46 berkata, tetapi kamu menolaknya. Firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Nah, memang argumentasinya panjang, jadi saya tidak akan ada waktu untuk memberikan bahwa kata penetapan di sini di ayat 48 ditentukan di sini bukanlah kata pro-orizo yang biasanya di predestinasi itu, tapi kata yang lain. Jadi tidak ada waktu. Nanti kalau Anda mau mendengarkan bagaimana kita menjelaskan ayat ini, silahkan nanti cari saya sendirilah. Oke, ya, terima kasih. Kemudian ke bagian di sebelah kanan saya lihat ini Bapak. Nama saya seminar ini, saya dari Jakarta. Ya kebetulan terus terang saya juga sudah baca tulisan Pak Budi Asali di internet. Saya senang sekali. Juga saya juga termasuk fans Pak Budi Asali juga. Tapi saya juga sering ikut seminar di GHP juga. Gitu ya. Pertanyaan saya ya terhadap Pak Budi Asali ya. Yang pertama di kitab Wahyu, kenapa di kitab kehidupan dikatakan hanya simbolis? Pak Budi mengatakan, oh Tuhan nggak tahu kenapa harus pakai kitab. Nah kata-kata di situ ada dikatakan kata yang dihapuskan. Karena kalau memang Tuhan nggak tahu kenapa pakai kata yang dihapuskan, itu yang pertama. Yang kedua dari buku-buku reform yang lain yang saya baca. Satu pertanyaan aja Pak. Oke, ini saya yang pertama itu yang pertama. Terus gitu kan di buku-buku reform yang lain, saya selalu baca di Mazmur 39 ayat 16. Pada hari-harimu itu sudah ada di dalam kitabmu kan. Mazmur 39 ayat 16. Itu dipakai untuk ayat predestinasi. Bagaimana mungkin itu di situ tidak ada kitab gitu kan ya? Di buku-buku reform yang lain jelaskan juga ada. Oke, Pak. Tafsirannya. Itu aja sih Pak ya. Saya minta Pak Budi Asali saja yang menjelaskan. Terima kasih Pak waktunya. Memang tidak membaca seluruh tulisan orang-orang reform ya. Tapi saya hampir yakin kalau saudara membaca tafsiran orang-orang reform tentang kitab kehidupan, mereka semua seragam mengatakan itu sebagai simbolis. Tidak ada satupun sepanjang yang saya tahu menganggap kitab kehidupan secara hurufiah betul-betul ada. Jadi itu bahasa di mana Allah menyesuaikan diri dengan manusia. Dan itu sangat banyak terjadi dalam Alkitab. Misalnya Allah menyesal.
Dalam ayat yang lain Allah tidak menyesal. Ini banyak ayat. Yang benar yang mana? Allah menyesal yang dipakai oleh Arminian itu dari sudut pandang manusia. Dan pada kita kelihatannya dia menyesal. Misalnya 1 Samuel 15, Saul dia jadikan raja, lalu tahu-tahu Saulnya bejat, dia menyesal jadikan Saul raja. Tapi lah ayat yang lain mengatakan Allah tidak menyesal. Itu dari sudut pandang Allah. Dan itu yang dipakai oleh orang-orang reform. Sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Yang lebih benar yang mana? Jadi sebetulnya Allah menyesal atau tidak? Tidak. Lalu bagaimana mengatakan Allah menyesal? Menyesuaikan dengan pandangan kita. Terus saya pernah memberikan suatu ilustrasi ya. Kalau misalnya saya seorang sutradara film, saya buat naskah. Lalu saya juga ikut jadi pemeran filmnya. Lalu dalam peranan itu saya pergi ke sana, jalan mau makan, katakanlah mau makan itu ya. Sampai 2 langkah, ada telepon bunyi, saya balik ke sana. Lalu saya telepon teman saya, nggak jadi makan, saya pergi. Maka dari sudut penonton, saya berubah pikiran. Mau makan, kalau belok, saya berubah pikiran, saya pergi. Sudut penonton. Dari sudut naskah, berubah tidak? Naskahnya sudah ada semua. Jalan 2 tindak, pergi ke sana, nggak jadi makan, pergi. Dari sudut naskah, Allah tidak menyesal. Dari sudut penonton, Allah menyesal. Itu pengharmonisannya. Ya, jadi saya percaya memang ayat-ayat Armenia itu banyak yang dari sudut pandang manusia. Tapi ayat reform kebanyakan dari sudut pandang Tuhan. Dan sudut pandang Tuhan dan manusia adalah sudut pandang Tuhan yang lebih benar. Ya, jadi saya tetap percaya kitab kehidupan, kitab dalam Mazmur 159 itu semua adalah simbolis. Oke, terima kasih. Oke, ya silakan. Memang Pak Budi mengakui bahwa hampir semua penulis reform yang dia baca membuat kitab kehidupan menjadi suatu hal yang simbolis. Ya, saya bisa mengerti ya, karena itu menyulitkan posisi mereka. Makanya hampir semua penulis reform yang membuatnya menjadi simbolis. Ya, cocoklah gitu karena itu menyulitkan posisi mereka, makanya dijadikan simbolis. Kemudian mengenai menyesal, ya menyesal dan tidak menyesal itu bukan masalah naskah dari sudut pandang naskah atau dari sudut pandang penonton. Tapi itu konsisten dengan Calvinisme. Calvinisme membuat semua yang kita lakukan saat ini adalah naskah. Naskah dari apa yang sudah Tuhan dekritkan. Jadi Calvinis itu mestinya setuju dengan lagu atau entah apa juga katanya dunia hanyalah panggung sandiwara. Bahwa semua sudah didekritkan oleh Tuhan. Kita ini hanya bahkan lebih hebat dari naskah. Naskah masih ada interpretasi pribadi. Ini tidak ada interpretasi pribadi lagi. Sampai ke pikirannya, sampai ke apanya itu semua sudah ditentukan. Nah, masalah menyesal bukan masalah itu. Dua-duanya benar. Allah menyesal dan Allah tidak menyesal. Dua-duanya benar. Lalu bagaimana penjelasannya? Kalau begitu, ada aspek dari menyesal, karena menyesal yang benar itu bahasa manusia. Tuhan ingin mewahyukan dirinya melalui bahasa manusia. Ada aspek-aspek dari menyesal yang benar bagi Tuhan, ada aspek-aspek dari menyesal yang tidak benar bagi Tuhan. Apa aspek menyesal yang tidak benar bagi Tuhan? Aspek menyesal yang tidak benar bagi Tuhan adalah kalau manusia menyesal itu seolah-olah belum tahu apa yang akan terjadi. Menyesal. Nah, itu tidak benar bagi Tuhan, makanya dikatakan tidak menyesal. Tapi ketika dikatakan Tuhan menyesal, itu ada aspek menyesal yang benar bagi Tuhan. Apa aspek menyesal yang benar bagi Tuhan? Kesedihan hatinya. Orang menyesal kan sedih, gitu kan? Kesedihan hatinya, kemudian menyayangkan. Dan mestinya dia bisa begini, kenapa dia pilih begitu? Atau kenapa saya sampai harus bertindak seperti ini terhadap kamu? Nah, jadi cara saya cukup. Khusus dari tadi pertanyaannya ya semuanya diarahkan kepada Pak Budi. Sekarang kita memberikan ya prioritas yang pertanyaannya langsung kepada Pak Steven. Ya, yang pertanyaannya langsung kepada Pak Steven. Pak Steven yang sini. Pertanyaan saya sederhana saja. Seberapa yakin, berapa persen Pak Steven ini yakin bahwa dia
tetap setia. Itu aja. Oke, terima kasih. Mungkin langsung dijawab. Iya. Saya pribadi hanya bisa memastikan diri saya sendiri. Saya tidak bisa memastikan orang lain. Kalau saya yakin 100% saya akan setia. Budi bagaimana? Ini tujukan yang grafik ya. Sebentar. Iya, tapi kan Pak Stephen mengatakan dia yakin ya. Pak Budi, maaf Pak. Ini yang kelihatannya mau menanggapi sebentar. Saya tanya saya sebentar Pak. Ya, jadi Pak Stephen yakin 100%. Tapi tidak yakin bahwa keselamatan itu pasti tidak adil. Saya hanya mencoba melihat alur pemikiran lainnya. Logis nggak? Gitu. Di satu sisi yakin 100%, tapi di sisi yang lain saya juga tidak yakin. Kalau begitu berarti yakin dalam pikiran yakin. Kalau bahasa kerennya mungkin konsisten dalam inkonsistensi, bisa saja seperti itu. Kalau boleh saya berkata. Terima kasih Pak. Saya silakan Pak Stephen. Iya. Jadi sebenarnya begini. Seperti yang sudah dilakukan, kita memiliki keyakinan subjektif pada diri kita sendiri. Kita punya ketetapan. Kita punya ketetapan hati. Dan ditanyakan keyakinan subjektif kita. Nah, karena masalah assurance itu adalah masalah keyakinan. Maka saya yakin. Tetapi kalau dikatakan tadi bahwa lalu keselamatan bisa hilang, nah disitulah letak kesalahannya. Dari awal sudah saya katakan keselamatan tidak hilang. Seolah-olah saya kecolongan. Tetapi saya atau sebagai orang percaya bisa meninggalkan, tetapi saya tidak akan meninggalkan. Oke, ini ada perbedaan kata bisa dengan kata akan. Saya dapat pastikan orang yang suka Silakan Pak Budi. Saya sangat setuju dengan saudara itu ya, sama-sama merasa bahwa pengajaran mereka kontradiksi. Karena di satu sisi yakin dirinya tidak akan meninggalkan iman, tapi di lain pihak ada orang lain yang membuka kemungkinan bahwa orang itu bisa meninggalkan iman. Dan kalau ditanya mengapa kamu kok yakin? Karena aku pasti tidak akan meninggalkan. Ini kelihatannya keyakinan pada diri sendiri.